makai obat kimia. Obat kimia itu ya obat-obat nada tuh, obat kimia ngarannya pakai kimia. Kada sanggup obat kimia pakai herbal, minumlah macam-macam obat dari manggis termasuk daun kelor, daun ini daun itu, herbal ngarannya dari alam sembuh, itu ngarannya pengobatan lewat herbal. Nah ada pengobatan nang kedua nang bukan ahli kimia dan herbal, kembali dua, bisa dukun bisa alternatif. Orang berobat lewat dukun, nah ini bahaya boleh. Obat lewat dukun ini bahaya nenek. Nah kadang-kadang orang bisa berobat ke orang pintar. Soalnya kalimatnya jadi orang pintar soalnya. Lalu orang pintar ini bisa konotasinya dukun, bisa aja orang alim. Manajer berobat ke orang pintar, cari orangnya, oh ternyata orang alim. Ya kada datang ke orang alim. Bisa ke tukang urut. Nah, ini berobat garing. Sudah berobat, namun ternyata setan punya permainan. Setan punya permainan, wa alqa fi qulubi ahliha, dan melontarkan syaitan ke dalam hati keluarga jariah yang sakit ini, anna dawa'aha, bahwa obatnya itu indar rahib, ada di pendeta. Taruhlah bahasa kita solahai, mungkin ada yang terlintas di hati keluarganya, abahnya, umaknya sama terlintas, baik kita bawa ke wadah guru si A, ya kada, baik kita bawa kepada orang pintar si B. Nah zaman itu ya rahib, sudah kita obati di sana aja, kita datangi rahib, kita obati ke sana anak kita ini. Nah bisikan itu datang dari setan, bukan murni dari hatinya, karena setan itu bisa membisiki manusia lewat telinga dengan ucapan-ucapan manusia, bisa masuk ke dalam hati. Bisa setan masuk ke dalam hati, nyata. Selama ini juga kita berisi setan di dalam hati, bukan bangga, supaya perhatian. Dalam diri kita ini ada setan, ngarannya khannas. Dan kemana berisi setan dan lain. Aku hadir sini, bukan bangga, supaya hati-hati. Dalam diri manusia itu ada setan, sama ngarannya. Jutaan manusia ngarannya sama. Apa ngaran setannya? Apa nama setannya? Khannas. Apa gawian Hannas? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang mengganggu di dalam hati manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu ngaran setan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu, yang membisiki macam-macam di dada manusia. Inilah nah hati ini si khannas ini, kawalah kita mati din kena kawal, dikeluarkan kena kawal juga. Kenapa kayak itu? Memang begitulah adanya. Soalnya memang begitulah adanya. Kalau syaitan ini keluar dari tubuh kita, maka minuman bisa kada payu lagi, banjir kada payu lagi, bini-bini pelacur kada payu lagi, segala bentuk-bentuk maksiat insya Allah kada ada lagi.
biar ada kada payu. Kenapa? Setan yang reda nang menggoda di sini kada ada. Lalu setan itu oleh Allah diadakan di sini. Manusia yang dibebaskan oleh Allah daripada setan adalah para anbiya, para rasul. Makanya disebut para nabi dan para rasul itu la hadzza lahum minasyaitan. Tidak ada bagi mereka itu dalam diri mereka bagian setan. Wajar nabi dan rasul itu kada berbuat maksiat. Makan minum bagian nafsu, berbini bagian nafsu, zina itu bagian setan. Paham salah? Berzina apa itu bagian setan, tapi tadinya nafsu. Setan menungganginya di nafsu. Kalau kada ada setan, hanya punya keinginan aja benar, wajar-wajar aja. Lalu adalah khannas. Kawalah dikeluarkan, jangan kada kau. Oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kenapa syaitan itu dinamakan khannas? Kenapa syaitan itu diberi nama khannas? Li annahu iza zakarallaha khannasa. Karena apabila seseorang hatinya ingat lawan Allah, khannasa, dia mundur. Dia mundur. Apabila hati seseorang lupa lawan Allah, dia maju. Apabila hatinya ingat kembali, setan mundur. Karena maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, disebutlah khannas. Jadi bila orang ketujuh lagu maju mundur, khannas. Bahasa Arabnya khannas. Dari itu. Nah ini yang membisiki di hati kita. Nah kembali ke hadis tadi, oleh setan dibisikilah di hati-hati keluarganya agar diobati kepada rahib. Diobati kepada rahib. Fa'atau biha ilaihi. Sepakat mereka membawa. Fa'atau maka membawalah mereka biha dengan jariyah anak perempuan tersebut ilaihi ilar rahib kepada tuan guru pendeta tadi. Fa'aba ayyaqbalah. Namun enggan si rahib menerimanya. Datang menai ke rumah, kan bahasa kita guru atau tuan rahib, ini anak kami sudah sekian lama sakit, sudah kemana-mana berobat, sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa alternatif, sudah dibawa minum obat herbal. Namun kami berkeyakinan hanya lewat pianlah kesembuhan anak kami. Apa ujar rahib? Fa'aba ayyaqbala. Namun enggan si rahib menerimanya. Rahib kedemau. Bahasa kita beujur mohon maaf ulun kada kawa mau obati. Ulun kada kawa mau obati. Nah, falam yazalu bihi.
Nangaran orang beneh hatinya sudah mantap karena didorong oleh setan tadi juga tarusakan aja minta terus, sehingga palam yazalu bihi, senantiasa kada paham kalimat senantiasa terus menerus mereka minta kepada rahib. Pokoknya Tuhan rahib, tolongi, kami sudah membawa kemana-mana, tolongi benar kami agar anak kami ini sembuh, pian yang mengobati. Biasa jik menorang bolak-balik muyak dia benar ya, kalau tomat datang tolong obati akan, tomat datang tolong obati akan, akhirnya lemah juga benar si rohib ini hatta qabilaha, sehingga menerimalah rahib akan anak yang sakit tadi. Pengobatannya kada langsung, Pak, harus ditinggal. Ujar rahib, kalau saya yang mengobati, maka ini anak harus ditinggal. Ya adalah mungkin bahasa kita ruangan pengobatan lah, anggap kalau orang memang pengobatan. Kalau ini sudahlah, masuklah. Ini harus tinggal, saya ngobati. Udah ya? Oleh keluarganya karena memang sepakat dan mantap, silahkan Tuan Rahib, ini anak ditinggal, kami serahkan, kami mohon obati sampai sembuh. Obati sampai sembuh. Falamma kanat indahu liyu'ajilaha atahu syaitan. Falamma kanat, manakala adalah anak perempuan tadi sudah berada di sisi rahib, liyu'ajilaha, untuk rahib obati. Nah, bahas kita masuklah ke dalam ruang pengobatan, masuk ke dalam ruang pengobatan. Siapa yang ada di? Salah. Ada siapa? Yang ada tinggal rahib dengan ini anak perempuan. Artinya apa? Khalwat. Laki-laki dan perempuan bersunyi-sunyi dua orang, kecuali tidak bersunyi-sunyi laki-laki dan perempuan dua orang, maka orang yang ketiga adalah syaitan. Keluarganya sudah kedada. Rahib seorangan biasa, Bang. Kalau pendeta itu apalagi Nasrani, Bang, dia tahu orang pendeta itu kada boleh berbini dine. Paus itu kada boleh berbini. Kayaknya paus itu bujang. Pendeta itu orang jadi pendeta itu biasanya benar kada berbini. Ini nang jadi masalah. Kenapa kada berbini? Mun normal lu bahaya benar. Kemana menyuduk kan? Ya kalau jakanya karisnya soalnya kemana, kumpangnya mana? Ada salah kumpang benar. Ini nang bahaya. Maka akan rawan, rentan yang disebut dengan homoseksual. Kada mustahil berita-berita yang beredar bahwa orang-orang nang kada bebini atau orang-orang nang aturannya kada bebini bisa akan terjadi sodomi. Bisa terjadi sodomi. Paham Din sodomi Din? Laki-laki disudur. Bahaya. Ini pendeta rahib kada bebini. Sekarang berduaan di ruangan. Boleh jadi jariahnya bungas, boleh jadi orangnya muntuk.
mana bungas, mana putih, mana muntuk. Orang kadang-kadang melihatnya hanya berdua dengan rahib. Datanglah setan. Datang setan. Atahu syaitan. Datanglah kepada rahib oleh setan. Fazayyana lahu muqarabataha. Maka memperhiasi syaitan lahu bagi rahib muqarabataha, berdekat dengan perempuan itu. Ujar rahib, ujar setan, hai, orang kededaan jua, orangnya bersih, orangnya bungas, orangnya muntuk dan sebagainya. Kededaan jua orangnya ragep, jabai dan sebagainya. Biasa kan otak berpikir ya gitu loh, dan bisa otak berpikir gitu, bisikan gitu, oh udah tujuh orangnya. Padahal ini adalah bisikan daripada setan, bukan malaikat, bukan ilmu, bukan iman, bukan iman. Tapi inilah risiko benar. Bila berdua laki-laki bini-bini berduaan, maka akan terjadi orang yang ketiga adalah setan yang menggodanya. Nah, walam yazal bihi, tahan, rahib tahan, orang alim tahan, bah aneh. Tapi kadang-kadang mata ini mengilar pulang benar. Coba ya kamu, kayak apa salah lah, amun sumangkanya soleh ya Allah. Hah? Sumangka negara lah sarik buat negara. Saudara semangka aja lah, semangkanya ya Allah, ya rahib ini mondok banget semangkanya. Hah? Wah, jangan banser kamu, rahib aja tergoda juga ya. Terus malamnya zalbihi, terus menerus syaitan menggoda dengan rahib ini. Terus menerus syaitan ini menghayalkan keindahan-keindahan nafsu perempuan itu di dalam pikiran dan hati si rahib. Akhirnya apa? Tergoda. Keretahan jiwa soleh, rahib keretahan jiwa. Adapun bini-bini kadang menolak, inya diserahkan keluarga ini dan seterusnya. Karena si rahib kada tahan godaan dan bisikan syaitan, hatta waqa'a, sampai terjadilah waqa. Apa waqa? Ya bahasa kitab ada jama'aha, ada waqa'aha, ada wata'aha. Kita kelola ada wata', ada jima, ada wiqa', sama. Apa artinya? Terjadilah hubungan intim di luar nikah, lalu disebutlah perzinahan. Hatta waqa'aha, sehingga mewata, menjima oleh si rahib akan perempuan itu, terjadilah perzinahan. Dahai rahib karena di rumah seorang berduaan rasa aman. Rupanya mengobatinya kada sehari benar. Sehari, 2 hari, 3 hari, mengobati berbulan-bulan, berarti rahib kada sekali. Rahib kada sekali. Akhirnya apa? Bincul juga. Benar
karena lubak pinculnya. Fahamalat minhu, hamil ini perempuan dari hubungan intim dengan rahim. Hamil, pincul jariyah. Nah, ini bermasalah benar. Hamil ini bermasalah, ketahuan orang. Mau cerai, mau hamil ini bahaya ngarannya. Aku nang bahaya. Amun sampai keluarganya datang mengetahui jariyah mereka hamil, anak perempuan mereka hamil, wah, pematian. Ya kan, pematian juga. Nah, disitulah pawaswasa ilaihi, maka mengganggulah oleh syaitan ilaihi kepada rahim. Ganggu lagi oleh syaitan kepada rahim. Waqala al-an ya'tika ahluha, keluarganya parak datang. Al-an, sekarang, ya'tika ahluha, keluarga ini jariyah akan mendatangimu. Ini keluarganya jangan datang, ma'ambili sesuai waktu nang ditentukan mereka datang. Watab tadihu, dan akan membikin malu. Berkisah lagi. Kalau keluarganya datang dan tahu ini anaknya hamil, malu besar. Kalau kada malu, engkau mana sudah malu, bisa dipukuli, bahkan bisa dibunuh. Pindar kada setan jik. Kalau ikam hendak selamat daripada kemaluan, daripada supan, daripada dikeruyuk, dipukuli dan sebagainya, faktulha, bunuh jariyah itu, bunuh, mutilasi ya. Coba soalnya bunuh, mutilasi, bunuh aja, hilang akan jejak. Rahib berpikir, kalau aku bunuh, mereka akan bertanya, mana anaknya? Fa'in sa'aluka kaina, apabila mereka menanya engkau, mana anak kami yang diobati? Pakul matats. Padahal kan inya kada sanggup ku obati, mati, ku tanam. Ya, inilah mungkin jika inspirasi orang-orang membunuh, menghilangkan jejak, bunuh. Bila betakun keluarganya, inya sudah kada sanggup lagi diobati, mati, daripada terlambat dan sebagainya menghabari kalian sebagai keluarga, sudah dikuburkan aja. Faqatalah. Rupanya bisikan setan ini masuk akal lawan rahib, wajar. Lalu dibunuhnya lah si jariyah ini, wadafina, dan dikuburnya. Tontong mana? Tontong rasa selamat rahib nih, rasa selamat. Kada tahu keluarga orang hendak datang. Sampailah waktunya keluarga datang. Fa'atas syaitanu ahlaha fawaswasa ilaihim
wa alqa fi qulubihim annahu ahbalaha summa qatalaha wa dafinaha. Namun banai syaitan berdahulu mendatangi kepada keluarga Jariyah dan mengganggu, membisikkan dalam hati, dalam diri keluarga Jariyah, ke dalam hati mereka bahwa anak kalian dihamili oleh tuan rahib dan dia dizinahi dan sampai hamil, dibunuh dan dipatak, dikuburkannya. Itu sudah. Datanglah keluarga si Jariyah, fa'atahu ahluha fasa'aluhu anha. Datanglah keluarga Jariyah kepada rahib, sekaligus datang lalu menanyakan bagaimana keadaan anak mereka. Jawab oleh rahib, faqala matat, ulun banyak minta maaf, anak sampian sudah mati. Mendengar mati juga habis saya udah pukuli orang. Pak akhazuhu liyaqtuluhu, tangkap orang, pukuli orang. Jeret, udah habis. Jika tangkap pukuli jeret, tinggal menambes ya lagi ini, tinggal mati aja lagi nih. Liyaqtuluhu, dah dipasung orang, dijeret dah. Seekong datang, seekong datang, berkirim lah aja, bah banser lompatan juga, bama, oma ren banser, utas kono ini nongko ini noh, ya Allah, ripu. Ini harus mati, cuma rasa akan sakit dulu sampai nunggu mati. Benar. Datanglah setan kepada rahib pulang. Fa'atahu syaitanu, maka mendatangi setan kepada rahib, faqala annalladzi khanaqtuha wa annalladzi alqaitu fi qulubi ahliha. Ujar setan rahib, kam dahulah aku nang maulah bini-bini itu garing, aku juga nang menyuruh bubuhan keluarganya agar membawa kepadamu. Aku juga nang menyuruh kadurang kada. Nah sekarang ikam turuti aku aja, Pak Alpi ini turuti aku, tanju engkau akan selamat. Akhli suka, aku akan menyelamatkan kau minhum, dari keluarganya ini. Rahib Sulaiman merasa kepipit dan rasa bujur juga. Ujar rahib, kayak apa caranya aku menurutimu, mentaatimu? Bimaza, dengan apa aku mentaatimu? Qala, berkatalah syaitan, usjud li sajadatain, sujudlah engkau kepadaku 2 kali sujud. Kamu sujud aja. Fa'ala, akun mana sujud. Apa sujudnya anu ke tanah, apa kepala aja tunduk, yang penting itu isyarat sujud. Nah karena bertangkap benar, lok kepala 2 kali, korehing kamu setan, uji setan, aku pemenangnya. Faqala lahu syaitanu, maka berkatalah bagi rahib ini oleh syaitan, inni bari'um minka, aku kada tahu urusan lagi. Ayo ikam hati-hati syaitan. Ujar syaitan, inni bari'un minka,
aku berlepas darimu. Aku kada tahu urusan lagi nah lawan nikah. Bahwa allazi qala Allah Ta'ala. Akhirnya apa nih? Mati. Tapi mati dalam keadaan sujud lawan setan. Double celakanya. Mana berzina, mana membunuh, mana sujud lawan setan. Inilah firman Allah. Kamasali syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka. Bagaikan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Falamma kafara, ketika dia sudah menjadi kafir, qala inni bari'um minka. Dia berkata, aku berlepas darimu. Artinya Pak, setan itu menggoda benar. Nah, ini bila sudah dapatnya, mungkin buka. Aku justru nggak tahu urusan lagi. Itulah setan. Gawiannya menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan, dalam kemaksiatan, bahkan sampai ke dalam kekufuran. Begitu sudah terjadi kemaksiatan, kekufuran, setan dia berlepas, kada tanggung jawab. Habis. Kemudian waruya anna iblisa ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli rasulika wal 'afiyah wal mu'afadah daima fid din wal akhirah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan wa qasbin wa la ta'bin wa la mashaqqa wa min haitsu la yahtasib bihaqqil Qur'anil 'azim wa bihaqqi suratil Fatihah wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ahli badri wa bi barakatil Habib Abdullah bin Abi Bakr al-Idris al-Akbar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa